Jadi orang di bawah kemarin harus buat kesehatan. Tapi kan aja bahwasanya gaji mereka dari R dikasih bukti, betul nggak? Sampai kan aja dengan prosedur sama Pak Wamen. Takut. Tapi kan aja dilindungi, jangan ditutup-tutupin. Tapi kan aja. Gak apa-apa. Tapi kan apa aja Bang. apa yang datang kemarin? Bang. Kita perintahnya, ini perintah presiden harus melayani rakyat dengan berdekat dengan rakyat. Gak boleh jauh dari rakyatnya deh. Kita kan aja. Apa? Pimpinan siapa namanya? Ganti, berani berangkat aja kasihan biar nggak ini ya. Sama Pak Gub, sama Pak Gub. Tunggu Pak Wamen. Bang, kameranya di depan kali, Bang. Bagi-bagi. Ya, sama itu. Saya juga tahu. Jarak. Saya orangnya hari persilakan Di situ. Terus Dewan tadi. Dewan siapa yang dewan dengan dewan? kali mangkir, Pak. siapa sih pemilihnya? Siapa pemilihnya? Nanti. Ini Pak Gubernur deh. Ini Pak Gubernur. Ya, juga ada untuk ini ada Awan, ada banyak yang Siapa yang bisa kasih temui ini? Selain Bu Santi yang kalau jangan saya siapa yang bertanggung jawab kantor itu? Yang ini. Siapa namanya? Sofi. jauh itu Pak. Coba tadi itu. Enaknya beli data. Tanggal tidak. OTW ya? Lampiran itu Pak. Ini kasih Pak ini kita jawab ini Pak. Anak kira itu Pak. Dan kita nggak pernah jawab kerja itu aja data. Kita tunggu ya. Jalan ya. Sama. Itu ini teknik juga. Ini bangga. Ini ada sama kartunya ini Pak. Siapa kapan kasih tuh Pak? Kuncinya sama kartu ini. Kuncinya sama kartu. Pada ya aman. Kapur tentunya Pak. Disegel, Pak. Pak kan? Apa? Jadi disegel. Segel aja Pak. Segel aja lah Pak. Kita hukum dulu. Namanya apa? Abraham ya? Ya Pak, Ari ya? Ini enggak, ini yang udah kerja. udah kerja? Iya. Kok masih dipajang di sini ya Kak kerja? Ari baru 3 tahun. Kalau saya dari sini baru ya Berapa tahun deh kemudian? 3 tahun. Bagian administrasi. Oh, enggak, saya bagian tour sama visa Pak. Oh, terus sama Iya, bukan bagian apa pun. Tadi saya sama di jalan ownernya ini kan tunggu sini ya. Ini ownernya ada apa, Pak Wamen? Ownernya ada? OTW katanya OTW. RDP Iya. penyerahan jasa. Kemudian ya kita berharap kita ketemu sini ya. Iya. Karena waktu itu kan kesannya narasinya kita negara membuat teror, negara neror. Udah 2 Jelas kali. Gini, kehadiran kita ke sini memastikan hak-hak yang selama ini jasa ditahan. Kedua kan kita dapat informasi setiap penebusan ijazah itu harus diberi yang namanya uang. Jadi harus ada, kalau mereka nebus jasa harus dibayar. Dan itu kan tidak baik, itu seperti
pemerasan ya. Iya. Iya, iya. Ya. Gitu. Dan kita negara hari ini hadir untuk melawan praktek-praktek kejahatan ini. Tuh. Jadi Mas, siapa deh namamu deh? Hari. Hari kita mewakili negara deh ya. Jadi kamu jangan khawatir atau kawan-kawan media ini punya hak secara konstitusi mendapatkan yang namanya informasi publik. Gitu. Misalnya kamu komplain, kamu tersebut marah gitu. Enggak, jangan. Kita bukan preman atau apa. Saya pakai baju dinas nih, ya. Baju dinas, kamu gubernur dan semuanya. Tuh. Ya, yang namanya sidak itu ya begini. Tapi prinsipnya kita tidak menghalangi bisnis. Kita tidak menghalangi bisnis, tidak mau apa-apa. Cuma satu kita minta hak ijazah mereka dipulangin itu doang. Nggak minta yang lain-lain. Nggak minta duit, kita nggak minta saham dan nggak minta apa yang sifatnya kompensasi, nggak ada. Gitu. Ya deh ya. Jadi tenang. Yuk. Jadi kalau hasil dari sidak ini apa? Tindak lanjut kita Pak Wamen. Pertama kita minta pulangin ijazahnya dulu. Kedua, kalau ada unsur pidananya kita pidanain. Jika harus kita segel, kita segel. Gitu. Jadi kita nggak main-main dalam hal ini. Jadi Dan limitnya kita akan cari juga pasti yang lainnya pasti ada. Jangan sampai kayak kasus Surabaya. untuk limitnya berapa? Nahan-nahan apa? Untuk batas waktunya kapan? Pak. Pasti lah, ngapain harus lama-lama? Nggak pakai lama. Kalau mereka tidak mau gimana Pak Wamen? Ownernya ini kan sudah kemarin Pak Wamen sempat kecewa juga kan? Sudah kali kedua juga. Yang kali kedua gitu Pak Wamen. Kita punya institusi kepolisian. Selain kepolisian aja nanti. Sehebat apa sih mereka? Karena gini, mereka ini kan merasa punya backing. Iya. Seakan-akan negara selama ini bisa disuap. Nah, ini nggak bisa. Kalau mampu mereka menyuap kita, kita mau tahu semana sehebatnya mereka nyuap kita. Jangan nantang-nantangin kita soal suapan gitu. Praktek itu udah nggak laku di pemerintahan Prabowo. Ini bandel juga nih. Di pemerintahan Pak Wahid juga udah nggak laku tuh praktek-praktek itu. Ya, yang kita lawan itu praktek suap yang selama ini dilakukan oleh para pelaku usaha. Sekali lagi, kita hadir bukan untuk menghambat bisnis atau usaha mereka. Kita hanya ingin memperjuangkan hak kawan-kawan yang kita jasanya itu doang. Dipulangin udah, atau usah yang lain deh. Gitu. Apalagi kita ada kena penalti, itu kan keji gitu. Orang mau nyari kerja itu nyari duit. Bukan membuang duit. Iya. Ini kayak pemerasan ya Pak Wamen ya. Ada indikasi lain selain ini ada indikasi lain Pak Wamen? Atau Pasti bisnis lain mereka kita nggak tahu lah ya. Ya kan nanti aparat penegak hukum yang tahu. Penyelidikan ya Pak Wamen. Kita tidak mau terlalu melampaui di luar yang kita kerjakan. Pokoknya praktek ini dilarang di wilayah hukum Indonesia. Dan yang kita sampaikan lagi, ini untuk para pelaku usaha dan pengusaha. Jika mereka melakukan praktek menahan ijazah, kita akan pidanakan. Kita akan pidanakan siapapun pelaku usahanya. Mau dia punya backing apa, kita lawan, kita tabrak. Gitu. Oke. Siap Pak Wamen. Mantap Pak Wamen. Maju terus. Pakai apa ini? Dia maju sedikit. Yang kedua dia ganti. Itu audionya masuk kan? Jadi bapak ganti lagi, Ini penyambut tidak ada. Ini apa? Pemimpin apa? Kepala daerah datang, Pak Gubernur datang, tidak ada disambut. Don. Step by dulu. Kita koordinasikan dulu deh, step by dulu. Tunggu kan? Step by dulu.
Pak Kapolda bentar lagi dia lagi menerima tamu nanti nih. Betul kan tuh. Yang baik jadi. Mantap Pak itu. Iya, enggak Pak, ngapain dekat Bang? Bang. Bang. Mereka selalu mengirim nomor data ada isu. Iya, ada mau ya, ya, ibu sapinya ya. Sapinya aja deh. Ya, kan dari awal kita dia operasi ini gitu. Ya kalau masalah sampaikan apa masalahnya. Ulangin aja terus udah. Kita kan mau bikin keadilan jadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dewan. Gimana, Wan? Lihat buatnya. Iya, tadi banyak. Orangnya tanda lagi dari mana? Kalau ada Baik pemirsa, ini dia Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Immanuel Ebenezer, yang melakukan sidak terkait penahanan ijazah oleh salah satu perusahaan, yaitu PT Sanel Tour and Travel di Provinsi Riau, di Pekanbaru Riau. Kemudian tadi Immanuel datang sekitar pukul 11 siang tadi dan langsung mencari atau berusaha untuk bertemu dengan perwakilan dari PT Sanel Tour and Travel. Dan saat ini Immanuel juga tengah berbincang atau berdialog dengan perwakilan dari DPRD Riau, dan tadi sebelumnya juga hadir dalam sidang ini perwakilan dari Pemprov Riau serta perwakilan dari perusahaan. Dan saat ini memang fokus yang tengah ditangani yaitu terkait dengan penahanan ijazah yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Dan Immanuel Ebenezer kali ini secara tegas meminta untuk perusahaan PT Sanel Tour and Travel mengembalikan ijazah karyawan yang ditahan. Dan tadi ia juga sempat menyatakan bahwa ada dugaan pemerasan di mana para karyawan ketika ingin meminta ijazahnya ini harus membayar sejumlah uang tertentu. Sidak kali ini juga untuk memastikan hak-hak para karyawan yang ijazahnya ditahan, dan ia juga meminta kepada pihak perusahaan agar segera dengan cepat atau secepatnya mengembalikan ijazah para karyawan yang ditahan. Selain itu, ia juga akan berkoordinasi dengan polisi dan menginvestigasi apakah adanya unsur tindak pidana dalam hal atau persoalan penahanan ijazah karyawan di PT Sanel Tour and Travel ini.
Ia juga sempat menyebutkan bahwa akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengatasi adanya dugaan pidana tersebut. Dan sempat ada mediasi juga yang dilakukan oleh Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Immanuel Ebenezer dengan pihak dari PT Sanel Tour and Travel serta para karyawan. Di Riau ini banyak, Pak. Banyak sekali. Sementara itu, salah satu korban penahanan ijazah oleh perusahaan Sanel Tour and Travel di Pekanbaru Riau ini mengaku bahwa ijazahnya telah ditahan selama 7 tahun. Salah satu korban yaitu Ragil Firmansyah yang merupakan warga dari Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Pekanbaru ini menyatakan bahwa ia telah bekerja di Sanel ini selama sebulan sebagai kurir ekspedisi, namun akhirnya memutuskan menghalangi bisnis mereka. Tidak. Yang kita minta cuma satu, kembalikan yang namanya dokumentasi pribadi orang. Apa itu? Ya. Ini apa? Meluruskan rasa keadilan. Rasa keadilan. Orang ijazah itu kan privasi, pribadi, dokumentasi pribadi. Jadi kalau ada syarat untuk ijazah, nggak ada masalah sebenarnya. Umpamanya dia bagian keuangan, takut umpamanya dia ngapain segala macamnya. Tapi kalau dia salah, silakan ditindak. Kalau dia keluar, umpamanya selesaikan kewajibannya, ya ijazahnya kasih di mediasi. Kan ada, kita kan ada dinas ketenagakerjaan soal pengajuan. Ya, silakan nanti kita tentukan. Jadi kejadian di Sumatera Barat karena ini disimpan ijazah oleh suatu perusahaan, tiba-tiba kantornya terbakar bawah. Dia terbakar lah seluruh ijazah. Tidak resiko sama beda. Maka itu begini. Kalau ada yang seperti itu, memang ada umpamanya pesan yang butuh itu sebagai garansi. Ya, sebagai garansi. Boleh. Kalau menurut saya nggak ada problem soal itu. Tetapi harus ada yang namanya hitam atas putih. Selesai dikembalikan. Iya, selesai dikembalikan. Yang kedua, itu dinotariskan bahwa si A menyerahkan ijazah, si B nanti kalau ada apa-apa kan ini bahan bukti bagi dia untuk dia bisa dia ganti ijazah baru ke dinas pendidikan kan itu. Untuk mengganti kan boleh ya dengan kasus ini. Gitu. Jadi sehingga apa konflik? Memang dia kontrak kerjanya sendiri sudah ditandatangani oleh pekerja tadi, ditarik lagi oleh perusahaannya. Ya, seperti ini contohnya yang kita datangi ini sekarang. Itu prakteknya kan benar. Iya, jadi dari niat awalnya saja sudah nggak bagus gitu. Kontrak kerja untuk pekerja itu harusnya kan 2 rangkap, pekerja pegang 1. Ya, ini Provinsi Riau ini bisa menjadi pilot project percontohan di mana eksekutif atau praktisnya langsung terjun ke persoalan yang menyentuh. Jadi semoga nanti provinsi-provinsi lain bisa sama ya. Karena Jawa Timur sudah, Riau, nanti kemudian Jawa Tengah, mana semua. Karena praktik penahanan ijazah ini hampir di seluruh wilayah hukum Indonesia. Yang menurut saya ini kan praktik puluhan tahun ini dibiarkan. Nah, kali ini tidak bisa. Makanya saya sangat mengapresiasi ya kawan-kawan Dewan, Hadir. Paling tangguh, Pak Gubernur tegas nih eksekutif. Keluarin perda katanya. Kita bikin satgas. Wah itu kerja-kerja eksekutif. Kalau di OTIP itu batas usia pun sudah dihapuskannya Pak, jadi hapus batas usia. Jadi orang yang habis kena PHK-nya 1 juta, dia kata pesannya dia bagus. Kalau kita terapkan hal yang sama. Kalau beliau jangan dinaksikan soal itu. Bercap dia nih. Turun kita nih. Kami mati-matian mengangkat dia. Ada perubahan. Proses politik sudah lewat ya kan. Sekarang proses pekerjaan untuk rakyat. Ini bentuk pembuktian bahwa kita bisa kolaborasi, hadir dengan rakyat, kan Pak Dewan bisa menyampaikan problem-problem yang kemarin itu ya hari ini benar-benar hadir kan. Ini sudah bantu menyelesaikan pemilihan tadi kan. Itu orang. Apa itu?
Setahu sana ini udah lama nih. Lama betul. Belum ada terasi lokal lagi. Iya, kalau ada terasi lokal sana ini lah. Pemegang pasar ini Bang. Pemegang pasar yang mereka di bawah. Jelas gini, kita tidak pada kapasitas meres. Ya, Tidak minta tidak kembali saja ijazahnya kan. hanya minta hak rakyat ini rakyat ijazah interpretasi ini Akibat ijazahnya ditahan Pak Wamen, susah mencari kerja. Ya artinya salah satu mungkin kemiskinan terjadi di negara ini. Mereka kerja lagi ijazah. Dan kemarin udah pakai tapi banyak juga bisa balikin biasanya. Jadi dari SMK keuangan sama SMK apa sudah membandingkan mata kuliah. ada di orang-orang itu. Tadi tadi salah satunya lagi kan. Oh, bukan Tadi itu langsung turun. Jadi ada 5 buku yang mantul itu situ kan. Nanti saya terus juga ada disabilitas itu kan dapat 1% yang bekerja. Betul. Ada lama ini orang begitu. mau kawan tolong nih. Soal disabilitas kan kita sudah ada di apa? Jadi kebetulan Pak Wamen ke sini, kawan-kawan yang disabilitas yang kuliah di Universitas terapis Boleh. Kita agendakan. Mumpung ada Pak Gubernurnya nih. Gubernurnya saya yakin peluangin waktu yang banget nih. Ya. Jadi kita sudah ada direktorat khusus kan disabilitas kan? Ya, ada Pak, direktur. Ada direktur Yang khusus kan? Ya, di bawah Bina Penta, Pak. Jadi Pak Wamen izin setelah nanti kawan-kawan kan banyak penganggur nih Pak Gop yang 47 orang ini. Jadi setelah nanti dapat ijazahnya, nanti kita minta sama Pak Wamen untuk mereka dilatih di Balai Latihan BLK. Di sini ada kementerian diaktifin loh. Udah kita kunjungi. Itu kan BMK provinsi. Itu setelah itu Jadi kerja untuk pekerjaan, training, industri, ini nanti kita paksa, ya, implementasi yang depan, ya begitu kan Pak. Hindar itu apa? Kalau kita itu Jadi mereka sharing juga tentang masalah jadi rombongan yang sudah membaik dia makin resen karena dia takut nanti kalau dia resen dan makanya biasa kalau sampai bulan ini bawa sama biar dia menerima apa yang dilakukan oleh
Lagi satu tuh yang ini aja maksudnya kan itu pakai kendaraan yang untuk job aku pakai kendaraan lagi ini short part. Kalau menurut semua ada butuh. Pagi kan kemarin dipanggil satu-satu ruangan untuk pernyataan yang mereka yang satu karyawan melihat isi dari pernyataan yang dibuat oleh perusahaan. Pertama satu menyatakan bahwasanya gaji di sini ramai juga mas. Terus yang kedua, mereka tidak ada masalah antara pekerja dengan si pembeli. Terus yang ketiga, diberikan cuti. Yang Tidak dibenarkan orang ini untuk udah. Kalau dia nggak mau hadir ke sini, yang dia hina tuh gubernur ini. mana ini lagi? Iya dia lagi ini. Mana dia dong? Apa? Bagaimana? Memang nggak mau datang deh? Apa? Jalannya? Ini kantor lagi les. Iya, izin Pak Dur ya. Ainus Media apa? Ainus. Ainusnya misi lagi les. Live. TikTok apa? Enggak live. Jadi ada rekaman. Jadi rekaman ini salah satu karyawan yang meminta ibadah di sini. Di sini dijelaskan bahwasanya kalau mau keluar itu bayar 5 juta. Kita udah punya lengkap semuanya. Orang mau cari kerja, mau cari duit, Iya. anak keluarkan uang. Iya betul. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah lengkap semuanya Pak Tum. Kait mungkin kita dari mana? Bandara sih berapa lama sih? Oh, oke. Ngapa pula ke bandara tadi ke DPR? Dari DPR, dia mau berangkat ke Kuala Lumpur. Nah, Kawannya keluarganya, dia mau ucap pasang dari keluarganya di ada dulu. Tadi kita katanya, kita nggak tahu, cuma udah telepon lagi, dia udah beli udah. Pak Ilan telepon dia lah tuh. Iya. Wah, Dir. Wah. Ini Pak Ariel. Jadi gimana Dir? Ini ada Dirkrimsus Polda Riau. Polda Riau ya? Iya. Oh, Polda Riau. Jadi Namanya Pak Ade. Pak Ade. Jadi kita aman ya, ada Pak Polisi ya, buruk ya. Nah ini ya. Oke. Terima kasih ya. Kasih tahu ya. Kami sini lah dulu. Iya, tinggal pada kurang dulu sih. 48 orang.
Kalau kami tinggal terus. Apa? Oh ya, silakan. Oke, ya. Sampai di mana ya? Sudah tunggu di mana? Dalam 2 kali panggil datang. Ya, pemirsa, saat ini Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Immanuel Ebenezer didampingi oleh beberapa perwakilan dari DPRD Riau, juga ada dari Dirkrimsus Polda Riau serta Gubernur Riau Abdul Wahid. Ini tengah menunggu pihak dari perusahaan PT Sanel Tour and Travel datang. Usai sidak yang dilakukan oleh Wamen Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer. Dan ini juga kali kedua Wamen Immanuel datang ke PT Sanel Tour and Travel untuk menindaklanjuti laporan dari mantan karyawan PT Sanel Tour and Travel yang mengaku ijazahnya ditahan dan ada dugaan harus membayar sejumlah uang agar ijazahnya bisa kembali. Dan tadi juga sempat berdialog untuk menjelaskan bagaimana kondisi atau situasi mengapa hingga saat ini ijazah belum juga dikembalikan kepada para mantan karyawan. Dan sebelumnya pihak dari DPRD Riau ini juga telah melakukan rapat dengar pendapat dengan pemilik perusahaan Sanel Tour and Travel terkait kasus ijazah mantan karyawan yang ditahan pada 7 Mei lalu. Di mana dalam rapat ini juga dihadiri oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Riau serta pemilik Sanel Tour and Travel. Sementara untuk kasus ijazah 12 mantan karyawan tersebut ini juga telah dilaporkan ke DPRD Pekanbaru dan tengah ditangani hingga saat ini. Namun pada saat rapat dengar pendapat, 12 orang korban yang ijazahnya ditahan tak diundang dalam rapat wakil rakyat tersebut. Iya, karena minggu lalu setelah kita RDP tanggal 7. Dan beberapa korban yang mengaku ijazahnya ditahan ini juga sudah melapor selain ke DPRD, lalu juga ke Gubernur Riau, hingga melapor ke Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Immanuel Ebenezer agar ijazah mereka segera dikembalikan. Dan perwakilan dari beberapa mantan karyawan mengaku bahwa hanya bekerja selama sebulan sebagai kurir ekspedisi dan memutuskan keluar karena gajinya tidak sesuai. Karena dari minggu kemarin setelah kita RDP-nya Pak, memang kita udah sampaikan bahwa jadwal ini hanya bisa kita pagi karena siang udah berangkat. Minggu waktu kita RDP di tanggal 7 udah disampaikan juga. Karena ada agenda kerja yang nggak bisa ditunda. Udah, di mana? Duduk, Pak. Nah, kita ingin tahu aja kalau ibunya memang ke sini kita tunggu. Iya, niat baik nggak dia? Ini dihadirin oleh gubernur loh. Tadi rencananya begitu Pak, memang waktu mepet. Jadi kita usahakan dana begini, ya harus tahu dulu. Ini persoalannya penting. Kalau nggak penting kita nggak datang ke sini bos. Tuh, gitu loh. Berarti dia menganggap ini persoalan tidak penting. Ya kan begitu. Kita aja meninggalkan pekerjaan kita. Cocok Pak.
Tadi memang sudah disampaikan begitu Pak. Kita meluncur kemarin, memang tapi tidak bisa sampai tuntas. Sama ibu itu, dia datang ke sini. Tadi rencana datang Pak. Sekarang kita bicarakan. Tadi datang. Tadi Kalau nggak datang nggak ada masalah kami, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ini penghinaan 2 kalinya nih. iya. Datang. Tadi saya telepon dia ada lagi menuju ke sini kata, cuma lama betul. Tadi kami paspor sebentar. Iya, tadi Nggak apa-apa, kita mau pasti aja. Jangan kita dibola-bola kayak karyawan-karyawan ini juga gitu. Iya, Aja dapat bola-bolain gimana kasihan karya-karyanya. iya. Oh, cuma nggak ada masalah, nggak ada masalah. Butuh kepastian aja. Kalau kepastiannya nggak datang ya nggak apa-apa. Kemarin tindakan di Senaker Kota sudah ada nutup satu perusahaan. Setelah ditutup, jasa dikembalikan. Ada 4 kemarin Pak ya? 4 jasa. Bisa dikembalikan ya. Paskanya Pak Wah pindah. Ini konkret kerjanya nih. Nah, tapi ini kok nggak ditutup? Ini nggak ditutup berapa nih? Ini karena sudah di Senaker Provinsi, Pak. Nah, sudah ditangani di Senaker Provinsi. Nah, izinnya dari mana? Izin kan kota ini. Perizinan ini ada di pariwisata, Pak. Ini kan kota, kan? Kota. Ya nggak bisa. Provinsi nggak bisa nutup. Kayak kota gimana? Itu kan. Karena untuk pendanaan jasa kemarin kan di handle oleh provinsi. Jadi kami menunggu. Jadi kalau kita lakukan penutupan, izinnya kan dari kota. Untuk kota yang bisa menutup, bukan dari provinsi. Kami sampaikan ke DPPST. Penutupan itu adalah pilihan akhir, ya penyegelan. Kan kita tidak sedang ingin menutup, kita hanya ingin minta ijazah dipulangin. Nah, kecuali ada hal-hal di luar itu yang bukan wewenang kita, misalnya wewenang aparat penegak hukum, kemudian dinas. Nah itu ya kalian lakukan lah. Tapi kali ini kita hanya fokus pada itu. Tapi kalau yang lain terus. Biar ini menjadi pelajaran untuk siapapun yang pelaku usaha, pebisnis. Negara tidak sedang menghalangi bisnis mereka. Gitu. Kita hanya minta ulangin ijazahnya, jangan ada penanganan ijazah lah. Jadi kami bersama DPRD Kota, Pak Wamen, ada kurang 3 yang usaha yang menandai ijazah sudah kami Dari kembali. Gitu ya, ulangin ya. Cuman yang nakal ini yang dipanggil mau datang kok. Kira-kira udah berapa banyak yang ulangin ijazah Pak? Dari total dari dampak kita hari ini. Kalau dari saya ada sekitar 50 orang. 40 Ya, usaha. Syukur, alhamdulillah. Jadi kemarin ada sekitar 5 lagi. Ya. Karena komunikasinya bagus dengan pihak usaha, alhamdulillah diberikan, tidak perlu dilaporkan Senaker. Kita harus memberi apresiasi dong ya. Pelaku usaha yang gitu, kalau gitu. Karena kita selalu mengimbau, tidak ada kaitannya orang bekerja di data itu ditahan. Ya kan? Kalau memang ada klausula di sana mengenai ganti rugi, itu tidak ada kaitan dengan jasa. Betul Pak, betul. Yes. Betul. Berapa lama kita dari sini nih? Berapa lama jaraknya sih? Dan yang ini udah dilaporkan ke Polda juga nih Pak. Udah. Penggelapan. Udah masuk LP penggelapan ijazah. 8 ya, masa 8. Kita tunggu lah Pak Kapolda. Pak Kapolda sini enggak? Ya. Bu, udah di mana Bu Santi? Saya mau pasien itu saya harus berangkat jam 12.20 Pak. Nah, Ibu Santi datang enggak? Itu aja. Nanti dari pihak Polda nanti ini udah ada Pak Jemuflu datang. Kalau Ibu nggak datang nanti kami serahkan sama pihak ke Polda. Nanti apa dengan dinas apa? Tenaga kerja kota ya. Jam berapa? Ini Pak Pamin banyak kegiatan Bu. Iya. Wah, nggak. Tadi kata Ibu lagi di jalan sama saya. Udah meluncur. Nggak. Nanti Ibu nggak datang ya. Oke, terima kasih. Ya. Datang ya, Pak. Tidak datang. Datang ya. Gimana Pak Dir? Ada Pak.
Bisa lebih staffnya dulu. Yang main dari apa? Kalau ya ada lawyer korban, ada lawyer korban mana? Lawyer korban. Pak Endang. Mana lawyernya? Minta maaf, ya. Mulai dilaporkan di Polda apa tuh? Kita sudah laporkan dua laporan, Pak. Yang pertama pidana umum dugaan 372 junto 374 terkait penggelapan ijazah, dan yang kedua pidana ketenagakerjaan. Nah, prosesnya sudah jalan. Yang pidana umum sudah memeriksa saksi 8 orang, dan ketenagakerjaan sudah bisa saksi. Jadi kedepannya yang diperiksa itu informasi dari penyidik pihak Sanelnya, Pak. Demikian, Pak. Mana lawyer tadi? Lawyer pusat di mana? Mana lawyer Sanel? Ini, Pak. Katanya mau kerja sama di kampus sama datang. Iya. Gimana sih? Tanggung jawabnya. Kan kita baik-baik datangnya. Jadi sebetulnya Pak, jasanya. Ya, pada waktu RDP di tanggal 7, sekarang kita sudah sampaikan. Artinya dia punya waktu yang sempit. Ya sempitnya gini, datang ke kita nemuin kita lah. Iya. Tadi kan udah kita sampaikan sama-sama, Pak. Janji sama kami tadi di Komisi 5 mau datang ke sini baru saya. Sama kita juga begitu. Kita akan usahakan datang. Walaupun cuma sebentar, tapi ada trouble, Pak. Trouble apa? Kayaknya mungkin di dalam di urusannya dia itu. Kalau saya melihat kita saja, saya ini gubernur, ini wamen, ya ini rakyat. Ini aja dipermainkan, Pak. Apalagi apa? Kita udah Kita sampaikan tadi alasannya dan bicara. Artinya kita punya waktu sempit. Kemarin kan diagendakan kita ketemu di DPRD, Pak. Sama Pak Wamen juga. Artinya dia ngomong sama pimpinan DPRD, dia ke sini. Lagi Lagi di jalan. Setahu saya dari gedung kita pegang kita baca sama-sama dengan kita. Dari gedung DPRD ke sini ini paling lama berapa? 10 menit ya? 10 menit lah. Saya duduk di sini sudah berapa lama nih? Satu jam lah kita di sini. Belum muncul-muncul juga. Ya kan? Kita harus selesai dari RDP tadi, Pak. Dan kita ada serah terima ijazahnya. Kita punya ada tanda tangan administrasi penyerahan juga. Jadi kan ada waktu juga kita menunggu di sini. Memang tadi dikabarin bahwa Pak Gubernur datang. Iya, dikabarin kita. Tapi begini catatan kami nih ya. Kami saja sebagai pejabat nih ya, yang memegang kekuasaan dilayani seperti ini. Apalagi karyawan yang mengadu seperti ini. Artinya, berarti memang perusahaan ini menurut ini kami tidak hukum ya. Di kacamata kami memang udah nggak benar gitu. Ini gimana ini? Ada di Pemsus loh, Polda. Ada gubernur, wakil menteri dari pusat, wakil rakyat dari provinsi. Siapa lagi bisa dihargain? Iya. Gila ini. Pak, nanti kita akan berpikir beda loh. Iya. Yang tadi yang pikirannya ijazah, jangan-jangan ada sesuatu nanti. Ya nggak tahu kenapa menghindarkan hal yang biasa. Tadi gini. Tadi disampaikan oleh Pak Wakil Dewan, nanti Bu Santi akan hadir. Beliau akan membuat pernyataan bahwa akan semua dikembalikan ijazahnya. Begitu Pak ya? Kedua, dia akan minta maaf. Udah selesai, kita pulang. Karena hal itu susah sekali. bukan masalah susah, Pak. Dari kemarin juga kita sudah tentukan jadwalnya begitu, Pak. Ada waktu kita RDP, ada waktu. Kita tahu dari DPRD kemarin 10 menit, jaraknya puasa ini, Pak. 10 menit dari bandara ke sini 10 menit. Kita nunggu sejam loh di sini nih. Di DPRD pun tadi kita udah sepakat kemarin, Pak. Mana sekarang nih? Atau kita ke sana? Atau Ibu Santinya di mana? Kita tunggu. Atau di mana? Apa saudara? Ya mulai siapa? Orang nih. Apa aja kamu Pak? Ampun. Sana nih. Enggak, gini.
Pak, kalau main gila, saya ini gila udah lama. Jangan belajar gila baru deh. Ini orang gila semua ini. Jangan. Kita ini pakai tiket yang paling baik loh. Ada Polda, ada ini, gila ini. Kita ini dalam rangka mau memediasi antara yang mengadu ke kita sama perusahaan, kita mau mediasi. Ya Mbok, udahlah, ini kita sampai selesai gitu. Ya. Aduh, kacau ini. Ambil putusan, kita ke bandara. Dia ada bandara nggak? Kita ke bandara nih. Nanti. Kita akan jumpa juga nanti itu di bandara tuh. Itu aja tuh. Ya. Hah? Dia lagi. Tapi kan Pak dia sudah ada. Tidak tahunya datang ke sini atau enggak? Kalau enggak kita ke sana. Akan ada tuh. Kita didampingi polisi nanti. Maka jelas sebagai itu Pak Wamen. Di sini aja nggak mau ke bandara nanti. Belum apa-apa kita ini. Nggak akan datang itu di bandara. Saya yakin tuh. Kita cek manifestnya nanti jam berapa. Ini gimana nih? Kita ambil keputusan, kita datangin nih ke bandara nih. Gimana? Oh jangan, 1 menit. Nggak bisa, ini kita nunggu sejam. Jangan ulur waktu. Bandara dia? Kamu ke bandara? Mana? Kalau mau main gila, gila sekalian. Ya ini penghinaan terhadap institusi negara loh. Pak Kadis, ya. Kalau saran saya, tapi ini setelah pertimbangan Pak Kadis, kalau bisa ditutup sementara, perusahaan ini, ya, di stop untuk sementara beroperasinya sampai ada kejelasan dari Polda. Kan ini sudah ditangani oleh Polda juga. Ya. Kenapa? Bayangkan institusi negara hari ini untuk kedua kali tidak dihargai. Ya. Ada gubernur, kita dapat dari kepolisian. Pengaduannya sudah di Polda, sudah ditangani. Kita serahkan aja ke pihak hukum, tapi untuk sementara kita minta Disnaker untuk Disnaker kota untuk tindakan lah ya. Melakukan tindakan untuk sementara. Ya, bisa Pak. Apa boleh gitu Pak? Jadi gini Pak, nanti yang kita kasih ya, tetapi oleh kita, tapi secara perizinan kita minta untuk stop. Kalau masalah ijazah tidak bisa. Betul. Iya, bukan domainnya. Pokoknya aja. Pak Adi sudah Wali katamu tidak akan. Boleh. Dia udah boarding. Udah boarding kan? Kania. Jadi Pak Gop, kemarin kita sudah kita lakukan kemana Pak? Telepon Pak Wali. Kan tadi saya kasih utara dulu. Karena memang udah punya ijazah. Kita cek manifestnya Pak, berangkat bandara. Manifest di bandara kita cek Pak. Nah ini juga salah satu di luar kelaziman. Kan tak lazim orang menahan ijazah. Jadi di luar kelaziman, maka itu untuk dihentikan sementara. Kan di luar lazim, memang ada nih kelaziman orang menahan ijazah. Ada kan? Di luar kelaziman, maka itu Disnaker untuk menghentikan. Oke. Hari ini jelas owner ini tidak kooperatif. Tadi Pak Wakil ya, ini saya tegaskan sekali lagi. Tadi disampaikan oleh Pak Wakil Dewan Provinsi Pak ya, Pak siapa namanya, Pak Iwan Pak. Beliau menyampaikan Bu Santi akan hadir di tempat ini. Beliau akan memberikan semua ijazah yang ditahan. Kemudian beliau akan minta maaf. Sebetulnya itu harapan kita. Selesai, udah cukup, kita pulang. Ternyata sampai detik ini tidak hadir dan beliau katanya di bandara mau ke Kuala Lumpur. Berarti ada itikat yang tidak baik. Kita udah sejam lebih menunggu di sini. Ini bentuk penghinaan terhadap negara. Yang pasti kita negara tidak akan bisa dimain-mainkan. Kita tidak sedang meminta duit, kita tidak sedang memeras, dan kita tidak sedang menghalangi usaha dan bisnisnya. Kita hanya minta satu, hak rakyat, hak warga yang ditahan ijazahnya harus dipulangkan. Udah itu doang, terima kasih. Apa langkah-langkah selanjutnya Pak Wamen? Selanjutnya kita serahkan ke Pak Prabowo. Langsung telepon Pak Wali Kota yang sering ikut.
Kapan lu bilang Bang? Ini mau teman-teman saya bareng. Izin Pak Wamen ini udah 2 kali nih. Udah 2 kali ke sini. Ini harus ditindakan sebenarnya kita tutup sementara. Itu aja dulu. Kalau enggak apa yang kita pengen? Lawyernya tuh gimana nih? Begini. Pak, masa pulang tangan kosong, Pak? Menghargai. Pak, tidak ada apa lagi, Pak. Pak Gub, Ada tangan kosong. ini Pak Wamen. Pak Wali sama Pak Wali. Kan saya Gubernur datang, Pak Wamen datang, nggak dihargai. Mengancam. saya katakan hearing di DPRD. Lalu kita mediasi lah, dan saya bawa pekerjanya ada 40 orang. Nah, ijazahnya kita tunggulah di Sanel ini. Katanya itu sampai di sini Bu Santinya lari. Nah, ada data kabur. Nah, seharusnya kan dia datang ke sini. Sudah janji dia mau datang ke sana menyerahkan ijazah. Dicekal. Ternyata dia saya juga ditemani oleh Pak Dirkrimsus Polda Riau. Nah, jadi artinya saya dengan Pak Wali ini, berarti dia ini kan artinya tidak punya kooperatif dengan niat baik, tidak baiknya. Saran saya ini Pak Wali, jadi Pak Wali juga untuk sementara izin usahanya Dicek dulu, kalau nggak bagus, kalau nggak bagus ya bisa disegel. Karena apa? Karena dia jadi luar biasa. Dia nggak nahan ijazah orang. Persaudaraan. Nah, nanti saran saya itu saya sudah ngomong sama kota, kita proses hukum yang ditangani oleh Polda itu tetap jalan. Tapi sebagai tindak lanjuti untuk daerah ya. Oke, ini oke. Siap, Wali ya, Wali. Jadi Bapak apa langkah-langkahnya? Langkahnya ya proses hukum jalan terus karena kita bukan dalam arti menghalangi usaha apa yang dikatakan Pak Wamen tadi. Saya datang ke sini cuman pingin janjinya ingin menyerahkan ijazah. Kita hadir di sini sebagai perwakilan pemerintah bahwa dunia usaha, pemerintah dan masyarakat saling bahu membahu dalam rangka membangun negara ini. Tapi beliau sudah janji sama Pak Iwan Patah akan ke sini ke kantor beliau. Ternyata Pak Iwan Patahnya dibohongi dia. Yang mana kita, Pak? Ya kan. Tapi ada indikasi mereka lari ke luar negeri, Pak. Ya, saya nggak tahu. Tapi dia ke Kuala Lumpur kata pengacaranya ya. Mungkin ada sesuatu Pak yang ditutupin. Kalau sesuatu nanti biar pihak kepolisian yang mendalaminya. Itu tindakannya seperti apa nanti? Tindakan secara hukum tentu Pak Polisi nanti tanya Pak Polda. Ini Pak Dir. Tindakan operasionalnya? Pak Dir. Tindakan operasional. Pak Dir nanti dari kepolisian. Ya, untuk penegak hukumnya ada. Ya, Pak Dir. Ya. Kalau soal perizinan saya tadi sudah ngomong sama Pak Snaker Kota Pekanbaru karena ini izinnya Kota Pekanbaru. Saya sudah telepon Pak Agung sebagai wali kota bahwa tolong dicek benar di luar kebiasaan tidak ada perusahaan yang melakukan praktek-praktek seperti begini, maka dicek betul izinnya supaya tidak terulang kembali. Rakyat merasa aman dan nyaman dalam bekerja, bisnis berjalan dengan baik. Kita ini tripartit butuh pengusaha, rakyat, pemerintah. Pemerintah itu pemegang regulasi. Ya, rakyat ini orang yang mencari manfaat, ya. Sama dengan dunia usaha juga begitu, mencari manfaat. Ternyata ini tidak boleh dirugikan, harus ada pemerintah. Pemerintah inilah saya hadir di sini sebagai pemerintah supaya dunia usaha merasa terbela, rakyat juga merasa terbela. Ternyata saya ingin membela sama Pak Wamen tadi, kami ingin bersama-sama menyerahkan ijazah umpamanya di sini, ternyata beliau nggak ada. Janji sudah datang sama Pak Iwan Patah dari DPRD gitu kayaknya. Saya ada para penegak hukum. Ada. Nah, mungkin tanggapan dari Pak Dir gimana? Laporan dari Pak Wamen
Pak Gubernur, memang benar dari minggu lalu setelah kita mengambil dari teman-teman masyarakat untuk melaksanakan memang deadlock, jadi kami putuskan untuk ambil alih perkara ini dan kita minta pada kuasa hukum untuk membuat laporan pengaduan ke Polres Polda Riau dan kita tangani dari minggu lalu. Jadi sudah ada 5 orang yang diminta keterangan, khususnya dari pegawai yang sudah resign dari tahun 2019. Ya. Memang permasalahannya di awal ada terkait masalah ijazah. Dari 4 orang ini kita sudah mendapatkan bukti dokumen serah terima ijazah dari pekerja kepada perusahaan. Memang yang lain kita belum dapatkan. Tapi kita tidak hanya berkaca fokus ke masalah ijazah saja. Kita juga akan dalami terkait dengan tindak pidana ketenagakerjaan yang lain. Antara lain terkait dengan ada indikasi gaji yang di bawah UMK. Kemudian yang kedua adanya jam kerja yang melebihi batas ketentuan dan tanpa ada uang lembur. Yang ketiga terkait dengan ada kemungkinan tidak didaftarkannya kerja ini BPJS Ketenagakerjaan. Kita masuknya ke situ juga. Jadi lepas dari jasa nanti kita masuk ke pidana yang lain dalam undang-undang pekerjaan untuk menjerat pengusaha travel ini. Kapan dipanggil? Hari ini sebenarnya kita memanggil staf dari PT Channel yang menerima dokumen ijazah pada saat para pekerja itu mendaftarkan diri ke perusahaan ini. Informasi dari penyidik kami hari ini belum memenuhi panggilan, nanti akan undang kembali. Setelah bukti lengkap baru kita akan panggil ke pengusahanya. Mungkin dari Pak Wamen sedikit. Ini udah 2 kali kok. Udah 2 kali. Apa? Sudah 2 kali. 2 kali kesini. Ini udah namanya. Gak usah dulu, kok tadi Bapak Nasi lagi. Udah. Kita ada capek. Coba. Ini niat yang kedua kali ini. Iya. Jangan dorong. Ini Pak. Ada Pak Bir. Bu, kita ke DPRD lagi yuk. Ya, ini korban-korban nih. Itu orang tuh udah bohongin bapak tadi. Dia katanya kerja 5 bulan sini kan. Dia tuh lama dia kerja sini tuh Pak. Dia sudah lama dia kerja sini tuh Pak. Bohong dia itu. Lama dia kerja sini tuh Pak. Kalau di atas saya ibu hak anaknya terkait jasanya seperti saya datang kita harus dengan baik sama orangnya licik informasi dari licik banget ya, licik dan keji gitu loh ya. Ibu doa aja, pokoknya ada Pak Gubernur, ada usian hari ini ada wakil rakyat, ini berpihak banget nih, apalagi perintah Pak Prabowo dekat dengan rakyat, bekerja untuk rakyat dan bersama rakyat. Hari ini apa yang saya lakukan ini bentuk perintah dari presiden kita, Bu. Ya. Kalau di DPRD, yuk kita ke DPRD yuk. Kalau dia kayak gini terus, ya, dia masih bekerja Pak. Bagusnya disegel dulu. Tidak. Segel di tempat ini. Karena iya, jadi kalau itu karyawan tertekan loh Pak. yang lain. Maka saya tadi sama Pak Wamen berjanji. Yang pertama saya petani dari Bapak Ibaran itu. Yang kedua juga Pak Teguh terkait tentang masuk ke Bapak kan, kita nggak dalam posisi ini nih ya. Buka aja. Kalau tekan di sini, sampaikan aja selagi ada Pak Wamen keluhannya. Mana tahu, jangan ditutupin. Iya. Takut itu Pak. Ya, harusnya disegel nampak sama kamu Pak. Ya, kita keluar kan dan masuk semua sekian. Itu ada itu. Dari mana? Bukannya Pak. Hari 5 bulan sama Pak Wamen. Pak Wamen aja bohongin. Pak Wamen kesel sampai tadi lama nunggu. Kesel banget. Jawabannya kesel banget. Sudah 2 kali Pak Wamen. Jangan dorong. Jangan dorong. Pak Wamen kasih sedikit apa? Tanya wali kota sini ya.
karena itu kan domainnya eksekutif khususnya wali kota di Pekanbaru ya. Selain beliau aja, mereka yang bisa melakukan tindakan itu ya. Kalau saya jelas, saya sudah perintahkan Dinas Tenaga Kerja, pengawas untuk melakukan tindakan-tindakan yang memenuhi unsur pidananya. Jadi kalau seandainya ada unsur pidananya, langsung. Kalau mereka merasa punya backingannya kita tabrak. Ya, karena ini perintah presiden itu jelas, presiden kita dekat dengan rakyat, bekerja dengan rakyat, bersama rakyat. Itu perintahnya. Terima kasih. Pak, ada dugaan oknum yang terlibat Pak dalam kasus ini? Saya nggak tahu loh ada oknumnya. Kalau seandainya ada backing, ya kita berharap backingnya keluar nih. Kita berharap backingnya nongol. Kita tabrak backingnya sekalian. Kalau di Senaker sendiri gimana Pak? Kalau ada di Nasker nih, khususnya nih saya tegaskan, kalau ada dari Dinas Tenaga Kerja yang bermain-main dalam hal ini, kita copot, kita tindak. Ya, itu. Ini pelaku usaha, posisi kita tidak membatasi mereka. Kita hanya ingin menegakkan norma-norma terkait ketenaga kerjaan. Kemudian kita memediasi, misal ada problem industri terkait hubungan kerja yang kurang bagus, kurang harmonis, ayo kita selesaikan dengan cara dialog. Itu tugas kita harus menjadi jembatan komunikasi yang baik antara negara dan warga negaranya dan pengusahanya. Jadi disampaikan Pak Gubernur tripartit itu penting, kayak gitu kira-kira. Oke. Ya, tadi langsung dicek ya. Kita ke Gubernur. Gubernur Pak. Siap. Jam berapa kita membaca? Ya pemirsa, Anda kembali di Breaking News kali ini dan tadi kita sudah lihat bersama bagaimana Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Immanuel Ebenezer yang melakukan sidak ke perusahaan PT Sana Tour and Travel dan hasilnya yaitu owner tidak kooperatif karena tidak hadir pada saat sidak yang dilakukan oleh Wamen Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan juga bersama dengan Gubernur Riau serta juga dari Polda Riau. Dan nantinya Gubernur Riau juga akan memerintahkan atau meminta Dinas Tenaga Kerjaan untuk menindak tegas. Dan ini ada kemungkinan bahwa izin usaha ini akan dicek dan kemungkinan akan dicabut jika benar-benar terbukti bersalah. Dan padahal tadi ini sebelumnya juga disampaikan bahwa Santi, pemilik dari PT Sana Tour and Travel ini akan hadir untuk memberikan 12 ijazah dan juga meminta maaf. Namun hasilnya sampai pada pukul 11 atau 12.15 tadi Santi tidak hadir. Dan ini juga yang mengecewakan bagi Wamen Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer. Dan pemirsa, ini bukan pertama kalinya karena perusahaan ini kedapatan menahan ijazahnya. Sebelumnya Wamenaker juga sempat menyidak perusahaan yang menahan ijazah pegawainya, diantaranya di perusahaan Tour and Travel yang juga di Riau dan sebuah perusahaan di Surabaya, Jawa Timur. Saya dipaksa. Siapa yang maksa kamu? Siapa yang maksa? Ujung kurang ajar begitu ya ngomong paksa. Sabar ya. Bilang paksa, siapa yang maksa kamu? Aduh, saya tadi kita bilang telepon. Kayak apaan aja kita? Kasih aja nomornya di sini, kita nggak maksa. Sekarang kita mau konfirmasi. Iya. Maksa kamu ngomongnya. Ada. Sama nih kayak Surabaya nih, konyolnya nih. Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer terus menyidak perusahaan yang diduga menahan ijazah pegawainya. Salah satu di antaranya perusahaan Tour dan Travel di Pekanbaru Riau. Mana kamu nggak ngelakuin? Ini dulu. Sabar. Iya doang. Mana Mas? Hargain orang. Kok tunggu apanya? Wamenaker sempat emosi lantaran pemilik perusahaan tak kunjung menemui perwakilan pemerintah. Wamenaker pun meminta ijazah yang ditahan segera dikembalikan.
Siapa ijazahnya? Kamu? Siapa? Ada 12 orang yang hari ini. 12 orang. Ada datanya, Pak. Saya minta kembalikan 12 ijazah yang ditahan. Ya, saya pesan itu. Kalau tidak, kita akan melakukan proses hukum. Kalau seandainya ada terkait utang piutang, kita yang bayar. Jika dalam waktu dekat perusahaan tidak juga mengembalikannya, maka terancam disegel bahkan ditutup. Masalah-masalah terkait tenaga kerja yang ijazahnya ditahan, dan itu jelas-jelas tidak baik dan melanggar, dan kita tidak mau hal ini terjadi dimanapun, karena industrial itu terkait dokumentasi, ini kan dokumentasi pribadi orang yang nggak boleh ditahan oleh siapapun. Kayak tadi mereka mau nyari kerja akhirnya nggak bisa, kenapa? Ijazah ditahan. Ini kan keterlaluan menurut saya. Dan di Surabaya terjadi juga di Riau, dan saya yakin terjadi di mana-mana. Dan kita akan melakukan sidak itu ke semua tempat, kita nggak peduli mereka mau backingnya siapa, kita tabrak. Salah seorang mantan karyawan menyebut sudah 6 tahun ijazah miliknya ditahan. Awalnya saya ditahan kan, mungkin ada komplain atau ada barang hilang. Setelah 1 bulan 2 bulan kan tak ada komplain, berarti aman. Secara tanggung jawab saya udah putus, udah selesai. Di tahun berapa tuh? Di 2019 itu. 2019. Ya, tapi dari sampai 2020 saya mengurus, tetap nggak bisa dikeluarin. Tidak jadi. Perusahaan ini menambah panjang daftar perusahaan yang menahan ijazah pegawainya. Sebelumnya, Wakil Menteri Tenaga Kerja Emmanuel Ebenezer 17 April lalu sempat mendatangi perusahaan yang juga menahan ijazah pegawainya di Surabaya, Jawa Timur. Usai didatangi, perusahaan di Surabaya disegel dan sudah tidak beroperasi. Tim Liputan iNews melaporkan.